Hijrah Diaries. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat hijrah dimanapun antum berada, semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini, pada video kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang wajib untuk dilakukan oleh seseorang di dalam dia berwudu. Tapi sebelumnya perlu kita ingat kembali bersama bahwasanya ibadah wudu merupakan ibadah yang agung di dalam Islam. Cukuplah yang menunjukkan keagungan dari wudu bahwasanya dia dijadikan oleh Allah dan Rasul-Nya sebagai syarat untuk seseorang mengerjakan salat. Tidak sah seseorang mengerjakan salat tanpa dia berwudu terlebih dahulu. Dan sebagaimana kita telah ketahui, sebagaimana telah kita bahas pada video yang lainnya tentang keutamaan salat, salat merupakan ibadah yang agung. Sehingga ibadah wudu merupakan ibadah yang merupakan pengantar untuk suatu ibadah yang agung. Maka hal tersebut menunjukkan keagungan ibadah wudu. Kata Rasulullah SAW, la tuqbalus salah bighairi tuhur. Tidaklah diterima salat tanpa seseorang itu dia mensucikan dirinya. Salah satu cara mensucikan diri adalah dengan seorang itu berwudu. Dan sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya, sebagaimana salat misalnya, yang namanya salat dia memiliki syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya, maka begitu juga dengan wudu. Dan pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah wajib-wajib ataupun hal-hal yang wajib yang harus dikerjakan oleh seseorang ketika dia berwudu. Sahabat hijrah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ada 6 wajib wudu yang semua itu terangkum dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah, "Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan basuhlah wajah kalian dan juga tangan kalian sampai kepada siku kalian, dan usaplah kepala kalian dan juga kedua telapak kaki kalian sampai ke mata kaki. Maka ini ayat utama dalam pembahasan wudu yang juga menunjukkan hal-hal yang wajib dilakukan dalam wudu. Akan tetapi ada penjabarannya lebih lanjut yang kita dapati dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, sehingga jika kita simpulkan, jika kita rangkum, terdapat 6 hal yang wajib dikerjakan ketika wudu. Yang pertama yang wajib dilakukan oleh seorang dalam wudunya yaitu dia membasuh wajahnya. Ya, dia membasuh wajahnya. Dan juga termasuk dalam pembahasan membasuh wajah ini adalah dia melakukan yang namanya madmadah dan juga istinsyaq. Ya, yang namanya madmadah yaitu seorang meletakkan air di dalam telapak tangannya, kemudian dia memasukkan ke dalam hidungnya, kemudian dia menggerak-gerakkan di dalam hidungnya dan kemudian dia mengeluarkannya. Ya, kemudian dia mengeluarkannya. Maka hal yang seperti ini itu juga termasuk dalam pembahasan mengusap wajah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman tadi dalam surat Al-Maidah, "Faghsilu wujuhakum", basuhlah wajah kalian. Maka termasuk tadi dalam membasuh wajah itu kata para ulama adalah melakukan, dalam bahasa kita mungkin bisa kita terjemahkan sebagai kumur-kumur tadi. Kemudian hal yang wajib yang kedua adalah seseorang itu dia membasuh kedua tangannya sampai kepada sikunya, ya, termasuk siku yang dibasuh, sehingga dari ujung jarinya harus merata seluruh air dibasuh sampai ke ujung sikunya, ya, harus terbasuh semua. Kemudian yang ketiga, hal yang wajib yang ketiga yaitu mengusap seluruh
bagian kepala. Ya. Dan perlu kita perhatikan di sini, sebagaimana firman Allah tadi, Allah berfirman untuk wajah dan tangan Allah menggunakan istilah faghsilu, basuhlah. Ya, sehingga kita perlu membasuh secara bersungguh-sungguh di sana. Air perlu kita ratakan secara sungguh-sungguh, secara cukup. Adapun untuk kepala, Allah menggunakan istilah wamsahu, dan usaplah. Yang namanya mengusap itu berbeda dengan membasuh, ya. Sehingga seorang itu cukup dia mengusap dengan dia ada sedikit air di telapak tangannya, lalu dia usapkan kepalanya. Dan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bagaimana kaifiat beliau mengusap kepala beliau dengan kedua tangannya, dengan kedua telapak tangannya, dimulai dari depan sehingga ke belakang, bagian belakang kepala, kemudian dikembalikan lagi ke bagian depan. Dan termasuk juga dalam pembahasan ini, dalam mengusap kepala, yaitu mengusap telinga, mengusap daun telinga, ya, karena yang namanya daun telinga kata para ulama termasuk dari bagian kepala, sehingga yang namanya telinga itu juga diusap, tidak dibasuh. Dan diperbolehkan sebagaimana dijelaskan dalam hadis, diperbolehkan seseorang itu mengusap telinganya dengan air yang tersisa dari usapannya terhadap kepalanya. Tidak perlu dia mengambil air yang baru, ya. Sehingga dia mengusap kepalanya ke belakang, kemudian ke depan, lalu dia mengusap daun telinganya dengan kedua tangannya, telinga kiri dan telinga kanan. Kemudian hal yang wajib yang keempat yang dilakukan dalam wudu yaitu membasuh kedua telapak kaki hingga batas mata kaki, ya, atau di sebagian masyarakat disebut sebagai buku lali, ya, tempat kita yang lebih ma'ruf mungkin mata kaki. Dan sama yang namanya mata kaki itu dibasuh, bukan diusap, sehingga kita butuh air yang merata di sana secara bersungguh-sungguh untuk kita membasuhnya. Kemudian hal yang wajib yang kelima dalam wudu kita, sahabat hijrah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, yaitu secara urutan di dalam melakukan hal-hal tersebut. Maka tidak boleh seseorang dia misalnya membasuh mukanya terlebih dahulu, lalu dia membasuh kakinya, baru tangannya, baru kepalanya. Tidak diperbolehkan. Yang benar, wajib hukumnya seseorang itu melakukan hal-hal tadi secara berurutan. Dimulai dari mukanya, kemudian termasuk tadi dia melakukan kumur-kumur, dan juga baru tangannya, baru kepalanya, termasuk telinganya, baru kakinya. Maka wajib hukumnya melakukan hal yang demikian. Kemudian hal yang wajib yang terakhir ataupun yang keenam adalah melakukan yang namanya al-muwalah. Al-muwalah maksudnya adalah berkesinambungan. Selain dia harus dilakukan secara berurutan, dia juga wajib untuk dilakukan secara berkesinambungan. Dalam artian tidak boleh dia terhenti dalam melakukan antara bagian wudu yang satu dengan bagian wudu yang lainnya. Ya, dan standarnya kata para ulama, ya, boleh seseorang itu dia berhenti ketika dia melakukan wudu, misalnya berhenti sejenak karena ada temannya yang mengajak ngobrol, maka diperbolehkan dia berhenti sejenak. Ya, ketika dia membasuh mukanya, diajak ngobrol, dia harus berbicara sebentar karena ada kebutuhan, lalu dilanjutkan lagi membasuh tangannya, itu diperbolehkan. Standarnya, batasannya, seseorang itu tidak boleh memutus wudunya, yaitu sampai air wudunya itu kering. Sampai air wudunya kering. Misal, seseorang dia berwudu, membasuh mukanya, ya, membasuh mukanya, kemudian ada temannya yang mengajak berbicara, dia berbicara kepada temannya agak lama, sampai akhirnya air wudu di wajahnya itu kering, lalu dia kemudian melanjutkan membasuh tangannya, maka hal seperti ini tidak diperbolehkan. Maka, jika demikian halnya, jika telah sampai kering, wajib baginya untuk mengulangi lagi wudunya. Itulah 6 hal yang diwajibkan di dalam melakukan wudu. Adapun hal-hal yang lainnya, semisal yang ma'ruf, yaitu mengulangi basuhan, ya, sampai 3 kali, maka itu hukumnya adalah sunnah, ya. Di antara berbagai rukun tadi, di berbagai wajib tadi, anggota wudu tadi, dari muka, tangan, kemudian kaki,
maka itu yang wajib adalah 1 kali. Diperbolehkan hingga 2 kali, dan maksimalnya diperbolehkan hingga 3 kali. Dan haram hukumnya untuk lebih dari 3 kali. Adapun untuk kepala, itu disunahkan hanya 1 kali. Begitu juga dengan telinga. Tidak dianjurkan, tidak disunahkan untuk mengulanginya. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan sahabat hijrah sekalian bisa semakin menyempurnakan wudunya dan bisa dengan demikian bisa mendapatkan kesempurnaan salat pula. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.